نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadratil kiram, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang mulia ini. Kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah yang dapat hadir dalam majelis mulia untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah pada 21 Ramadan 1446 Hijriah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala rutinitas ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan saat ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Jadi ada ternyata di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita yang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terasa ataupun tidak, ternyata kita sudah melewati 20 hari di bulan suci Ramadan. Sehingga pada kesempatan kali ini khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya untuk sama-sama bermuhasabah, untuk sama-sama menghitung dari sekian hari yang sudah kita lewati di bulan suci Ramadan. Sekiranya apakah banyak kita melakukan kebajikan atau amal saleh, atau sebaliknya justru bulan Ramadan tahun ini hanya lewat begitu saja di hadapan kita. Sehingga tema daripada khutbah Jumat yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 10 malam terakhir Ramadan, apa yang harus dilakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita melihat atau mendengarkan sebuah nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua ketika sudah menjelang akhir-akhir Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل العصر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله, yang artinya apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dan juga keluarganya sudah mendapatkan jaminan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi motivasinya untuk kita luar biasa. Rasulullah yang sudah jaminan surga saja, beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau ikat kainnya, meningkatkan kualitas ibadahnya, meningkatkan semangat untuk beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Bahkan beliau tidak hanya dengan dirinya sendiri, beliau membangunkan keluarganya untuk semakin semangat, untuk memperbanyak ibadah, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka pertanyaannya untuk kita, Rasulullah SAW yang sudah jaminan surga saja mencontohkan demikian, maka apakah tidak malu kita yang belum jelas statusnya ini ketika berleha-leha di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Sehingga khatib menyampaikan di awal, semoga ini menjadi nasihat untuk khatib pribadi dan kita semuanya agar lebih semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Okelah, mungkin sebelumnya kita melewatkan hari-hari di bulan Ramadan dengan sedikit membaca Al-Quran. Mungkin ada pula di antara kita yang terlewat melaksanakan salat tarawih, bahkan tidak salat malam sekalipun. Kemudian ada mungkin di antara kita yang sempat-sempatnya untuk melalaikan waktu salat. Maka disinilah di 10 malam terakhir ini, mari kita introspeksi diri, kita bermuhasabah, kita perbaiki amal ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi ketika Ramadan ini telah pergi. Lalu apa saja hadirin yang dirahmati Allah? Setidaknya ada 3 poin yang khatib ringkas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas salat dan iktikaf. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di 10 malam terakhir Rasulullah SAW beriktikaf bahkan sampai dengan akhir hayat beliau. Jadi ini juga menjadi pelajaran untuk kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu bangganya kita hadirin sekalian, di lingkungan kita, masjid-masjid yang ada di sekitar kita banyak sekali yang memfasilitasi untuk melaksanakan i'tikaf. Bahkan masjid sudah menyediakan sahur bersama, menyediakan tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak di antara kaum muslimin yang belum tertarik untuk melaksanakan i'tikaf bersama. Kemudian mari kita simak daripada hadis Rasulullah SAW. Kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Biasanya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam akhir sampai dengan wafatnya. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita bersama untuk melihat diri kita, untuk meningkatkan kualitas salat kita. Mungkin saja selama ini salat yang kita tunaikan masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sehingga khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, ayo sama-sama kita semangat untuk talabul ilmi. Karena banyak di antara masjid-masjid di lingkungan kita yang ketika bulan suci Ramadan mengadakan kultum dan lain sebagainya sebagai wadah untuk kita menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya. Dan inilah yang perlu kita manfaatkan demi memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita bahwa penilaian Allah adalah ahsanu amala, seberapa sempurna, seberapa baik amal perbuatan yang kita lakukan. Allah tidak menilai seberapa banyaknya, jika banyak itu tidak bernilai apa-apa. Banyak tapi tidak khusyuk, sedekah banyak tapi tidak ikhlas, tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya sedikit yang kita lakukan tapi khusyuk salatnya, sedikit yang kita berikan tapi ikhlas sedekahnya, justru akan membawa kebaikan untuk kita. Dan lebih baik lagi jika kita mampu banyak melaksanakan serta baik kualitasnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah kita berburu malam Lailatul Qadar. Insya Allah telah kita ketahui bersama tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar yang lebih agung daripada 1000 bulan, yang ketika kita beribadah di dalamnya maka tercatat bagi kita sebagaimana kita beribadah selama 83 tahun. Tentu kita sangat menginginkan ini. Mungkin karena dia tidak nampak pahalanya, sehingga masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak tertarik untuk berburu malam Lailatul Qadar. Bahkan masih bertanya, buat apa sih berburu malam Lailatul Qadar? Tapi nampaknya ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar perlihatkan pahala malam Lailatul Qadar itu, rasa-rasanya tidak ada masjid yang sepi daripada kaum muslimin. Dan inilah ujian iman kita, sehingga Rasulullah SAW berpesan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di antara kita orang-orang yang selalu berupaya untuk berburu malam Lailatul Qadar, mengerjakan ibadah, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini dengan keimanan kepada Allah dan keikhlasan, maka jaminan dari Rasulullah SAW adalah dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada lagi pesan daripada Rasulullah SAW mengenai malam Lailatul Qadar ini.
Taharru Lailatul Qadar fil witri min al-asr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalaulah kita sibuk tidak sempat untuk tiap malam di 10 malam terakhir melakukan i'tikaf, maka usahakan dengan sangat mengusahakan pada malam 21, malam 23, malam 25, 27 atau 29. Dan mari kita simak lagi info daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mutaharriya falyataharraha lailatas sab'in wa isrin." Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mencarinya pada malam ke-27. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian adalah meningkatkan istighfar dan bermuhasabah diri di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pengampunan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Istighfar tidak akan membuat kita hina, justru istighfar akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang angkuh dengan berbangga atas dosa serta tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mengatakan saya masih muda, saya masih kaya, saya masih punya ini dan itu tentang dunia, padahal dia tahu bahwa mati kapan saja akan mendatanginya. Mari kita simak daripada apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Lailatul Qadar itu? Apa yang saya baca pada malam itu? Maka beliau menjawab, ya Allah, sungguh Engkau pengampun, sungguh mengampuni kesalahan, maka ampunilah aku. Atau sering kita baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rutinkan membaca doa ini ketika kita melaksanakan sholat malam di malam-malam bulan suci Ramadan. Jangan sampai tinggal doa ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, ketika kita sedang membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ternyata di situ Allah tarik ruh dari jasad kita dan kita berharap kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Atau mungkin ketika kita sedang membaca zikir ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka begitu luar biasanya pengampunan Allah untuk kita. Maka khatib kembali berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, kita adalah hamba yang penuh dengan kelalaian, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni kelalaian itu. Maka sebagai seorang hamba kita harus sadar diri betul dengan kelalaian yang kita lakukan, kita tutup itu dengan istighfar dan kesungguhan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup mari sama-sama kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzara al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itulah fadilah atau keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam sayyidan adiyani fil alamin wa man yabtaghi